Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mali. Saya dari Prodi Teknik Mesin, tanggal nomor 6 202 215 Unsuri, Surabaya. Saya akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia, surat menyurat. Pengertian surat: sarana komunikasi secara tidak langsung dalam bentuk tulisan yang mudah dilakukan baik dari jarak jauh maupun jarak dekat untuk menyampaikan informasi oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsi surat media komunikasi: bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, pedoman kerja, duta, organisasi. Jenis-jenis surat resmi: surat dinas, surat keputusan, surat perintah, surat tugas, surat instruksi, surat pengantar, surat kuasa, nota dinas, surat pengumuman. Surat dinas: surat yang berisi hal penting berkenan dengan administrasi pemerintahan. Jenis-jenis surat dinas: surat undangan dinas, surat edaran. Surat perintah: surat instruksi, surat tugas, surat perjalanan dinas, surat keputusan. Bagian surat dinas: kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran. Hal atau perihal surat: alat surat, salam pembuka, isi, salam penutup, status jabatan, tanda tangan, nama jelas, tembusan. 1. Kepala surat sebagai identitas diri bagi instansi bersangkutan dalam kepala surat. Dicantumkan identitas berikut: nama instansi, lembaga atau logo instansi, kode pos, nomor telepon, nomor faksimiles atau Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dr. Setia Budi 229, Bandung 40154, telepon 022, faksimiles 022, logo. 2. Surat penulisan: nomor surat berguna untuk memudahkan dalam pengarsipan, memudahkan dalam mencarinya kembali, mengetahui banyaknya surat yang keluar, bahan rujukan dalam surat menyurat tahap berikutnya. Lazimnya nomor surat berisikan nomor urut surat, surat, angka bulan, angka tahun, nomor 007, /KHS 1, /4, /2001, angka tahun, angka bulan, kode surat, nomor urut. 3. Tanggal surat. Tanggal surat ditulis sejajar dengan nomor surat. Nama tempat mendahului tanggal surat, namun apabila sudah tercantum dalam kepala surat, nama tempat tidak perlu dituliskan lagi. Contoh: Surabaya 27 Juli 200317, Agustus 2001. Hal-hal lainnya yang harus diperhatikan adalah nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap, angka tahun tidak boleh disingkat, pada akhir baris tidak dibubuhi tanda titik. 4. Lampiran. Melampirkan berarti menyertakan surat dengan yang lain. Contoh penulisan lampiran yang benar: lampiran 3 helai, lampiran 1 berkas, lampiran 2 lembar, lampiran 10 lembar. 5. Hal surat bermakna perkara, soal, urusan, peristiwa, dan tentang hal. Cara penulisannya harus ditulis dengan singkat, jelas, dan menarik, berujuk kata atau frase, bukan kalimat. Huruf pertama pada setiap kata yang ditulis dalam huruf kapital. Contoh penulisan hal yang benar: hal, jadwal ujian matematika. 2. Hal, undangan rapat panitia. 6. Alamat surat. Ada 2 macam alamat surat, yaitu alamat dalam pada helai surat, dalam alamat luar pada sampul surat. Alamat ini ditulis dengan tanpa akhiri tanda baca apapun. Alamat dalam berturut-turut menyebutkan nama orang atau jabatan, nama julukan dan orang rumah atau gedung, nama kota, nama orang ditulis lengkap dengan cermat sesuai dengan kebiasaan yang ditulis oleh yang bersangkutan, tidak disingkat atau tidak diubah ejaannya. Surat hendaknya diselamatkan kepada pejabat, bukan kepada instansinya. Jika pejabat itu tidak diketahui dengan pasti namanya, misalnya direktur atau rektor, dapat dipakai istilah kepala atau pemimpin, bukan pimpinan. Nama jalan hendaklah ditulis lengkap.
jangan disingkat, misalnya Jalan Jenderal Basuki Rahmat, sedangkan nama kota tidak didahului dengan kata di. Contoh, yang terhormat Bapak Yanto Intan Rosidi, Direktur PT Pilar Sejahtera, Jalan Kencana 25 Surabaya. Alamat luar disusun berturut-turut sebagai berikut: 1. Nama orang atau jabatan. 2. Nama instansi. 3. Nama jalan, gang, nomor rumah bangunan, nama kota, serta kode pos. Alamat pengirim lazimnya ditulis dengan hal depan kiri atas, tidak lazim ditulis di depan kiri bawah atau belakang sampul. Sebelum dimasukkan ke dalam amplop, surat yang telah disiapkan hendaklah dilipat dengan model lipatan ganda sejajar dengan kepala dan alamat surat tampak di atas. 7. Salam pembuka berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. 8. Isi surat. Isi surat pada umumnya terdiri atas 3 hal, yaitu pembukaan, isi sesungguhnya, dan penutupan. Pembukaan berguna untuk mengantar atau menarik perhatian pembaca terhadap pokok surat, misalnya sehubungan dengan surat saudara tanggal, dan lain sebagainya. Penutupan surat merupakan simpulan yang berfungsi sebagai kunci isi surat. Pada umumnya, penutup berisi ucapan terima kasih terhadap semua yang dilakukan dalam isi surat atau harapan, misalnya atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih, dan sebagainya. 9. Salam penutup. Salam penutup terdiri atas nama jabatan, tanda tangan, nama terang, nomor kepegawaian. Salam penutup diketik berjarak 2 baris dari kalimat penutup. Contoh, hormat kami Dr. Andes Chandra Sakti, Direktur Pemasaran. Tembusan atau CC Carbon Copy dibuat jika isi surat yang dikirim kepada pihak yang dituju asli perlu diketahui oleh pihak-pihak yang lain berhubungan dengan surat itu. Pada tembusan tidak perlu ditulis ungkapan yang terhormat. Pada tembusan tidak ditulis ungkapan yang terhormat atau sapaan seperti saudara. Contoh penulisan tembusan yang benar: Kakanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat, Kakandep Dediknas Kabupaten Ciamis. Bentuk-bentuk surat dinas: A. Bentuk lurus penuh, B. Bentuk lurus, B. Bentuk setengah lurus, D. Bentuk resmi Indonesia lama, E. Bentuk resmi Indonesia baru, F. Bentuk lekuk, G. Bentuk alinea menggantung. 3. Surat nomor 4 2001 lampiran hal yang terhormat Departemen Pendidikan Nasional nomor April 2001. Surat undangan nomor 4 April 2001 lampiran hal undangan yang terhormat. Seperti inilah contohnya. Langkah-langkah penyusunan surat dinas: menentukan perihal surat, menyusun kerangka surat, pengumpulan informasi, mengembangkan kerangka surat, dan proses pengetikan. 1. Mengembangkan menjadi surat yang utuh. 3. Memilih kertas surat. 3. Mengetik surat. E. Penyuntingan surat meliputi dan menyampul surat. 1. Melipat surat model 12.2, model baku rendah, model 12.1, lipatan baku. Penggunaan bahasa dalam kegiatan surat menyurat. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menulis surat resmi: faktor kesederhanaan, kesantunan bahasa, kelugasan kalimat, kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata, dan struktur kalimat. Faktor kelaziman: bagian-bagian surat, pembuka, isi, penutup. Pembuka surat: kalimat pembuka yang berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembicara untuk memperhatikan pokok surat. Untuk itu diperlukan penanganan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kalimat pembuka yang sering ditemukan pada berbagai instansi: 1. Sehubungan dengan surat saudara tanggal 22 November 2010 nomor 124/UV 2010 tentang permintaan tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, dan kami ingin menanggapi sebagai berikut. Ketidakcermatan penggunaan bahasa ditemukan. Kalimat 1. Unsur pembentuk kalimat tidak lengkap karena hanya berupa keterangan yang ditandai oleh kelompok kata sehubungan dengan
dengan dan diakhiri dengan tanda titik. Perbaikannya sehubungan dengan saudara tanggal 22 November 2010, nomor titik 124 garis miring U titik V 2010 tentang permintaan tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kami ingin menanggapi beberapa hal sebagai berikut. 2. Kalimat 2. Kesalahan disebabkan oleh tidak adanya penghubung sebagai penanda yang berbentuk anak kalimat. Perbaikannya menjawab surat tanggal 10 Desember 2010 dan 342 tentang pencalonan peserta seminar lingkungan hidup di Jakarta. Kami beritahukan bahwa semua peserta yang saudara usulkan dapat kami terima. Kalimat 3. Ungkapan bersama ini kurang tepat digunakan karena surat tersebut hanya memberitahu sesuatu menyertakan lampiran. Perbaikannya kami ditahukan bahwa rapat pemegang saham PT Wijaya Kusuma dibatalkan karena pembukuan keuangan semua dilaporkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.